170 kasus permasalahan kesehatan bersumber daripada usus. Jadi jangan bilang gini, saya mau awet muda, saya mau cantik, saya mau langsing, saya mau tetap gagah. Tidak, kalau usus Anda tidak benar. Kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mesti kita peroleh kalau kita sudah bisa menjaga usus? Banyak. Pertama tadi, memelihara daya tahan tubuh. Bisa membantu juga menurunkan berat badan, bisa juga menurunkan glukosa darah diabetes. Kenapa sih kok glukosa darah itu menjadi momok? Ingat, Indonesia termasuk dalam 5 besar penderita diabetes di dunia. Yang ditakutkan dari diabetes apa? Komplikasi lanjutannya, karena dia merembet ke semua organ-organ tubuh. Nah, salah satunya kenapa usus kita harus baik, mencegah terjadinya diabetes, berikut komplikasinya. Dan juga kenapa kita harus menjaga usus, melancarkan pencernaan. Dari situ bagaimana bisa usus mendistribusikan hal-hal baik yang kita serap, kalau ususnya sendiri tidak baik, ususnya sendiri rusak. Kemudian yang terbanyak sekarang apa? Resiko cenderung terjadinya kanker usus. Nah, kalau semua itu terjadi, berarti apa? Fungsi usus itu sebenarnya berat loh. Dia harus bisa mendetoksifikasi semua. Apa itu detoksifikasi? Membuang semua racun. Dia harus memilah mana yang baik diserap, disebarkan di seluruh tubuh kita. Yang tidak baik dibuang, direjus. Itu baru bisa nanti kekebalan imun tubuh kita terjaga dengan baik. Nah, itulah menentukan kualitas hidup kita, ya. Baru dari situ kita bisa bilang mau cantik, mau gagah, mau langsing, mau kelihatan awet muda. Perhatikan dulu usus Anda. Jadi kalau wajah Anda jerawatan, wajah Anda suram, yang terpikir bukan, ini kena infeksi, bukan. Sudah benar belum yang Anda makan, ya? Nah, kita lihat slide berikutnya. Slide please. Nah, jadi dari keuntungan bagaimana supaya usus itu tetap baik, kita harus tahu dulu nih, seperti apa sih usus kotor? Kenapa usus menjadi kotor? Nah, tadi kan 3 hal nih, ada pola pikir, pola hidup, pola makan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berminyak, terus ada makanan-makanan yang kita campur dengan MSG, pemanis. Detik 4.000 sel Anda mati. Bayangkan. Anda diam 4.000 yang suka sel ngambek marah nih. Nah, ya kan, cepet tua tuh. Cepet tua. Ngelamun dikit, nggak jelas. Tua. 4.000 nih. Coba berapa kali ngelamun nih kalau sehari? Aduh, bisa puluhan ribu ya. Nanti kalau kayak gitu yang menggantikan sel yang mati siapa? Ada nanti, tenang aja. ANI menyediakan siapa yang harus diganti. Untuk regenerasi. Dahsyat. Makanya tetap terus di kita, ya Umi ya. Iya, betul. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Slide please. Ya. Nah, kita lihat dulu di perbandingan usus sehat sama usus kotor. Kalau usus sehat itu kan ada lubangnya tuh, tapi dindingnya kita lihat, dindingnya itu licin, nggak ada apa-apa. Kenapa sih dok dindingnya mesti licin? Supaya apa yang kita asup, yang kita makan, yang menyerap itu dinding. Jadi di dinding-dinding itu ada banyak sel saraf, ada sel pembuluh darah. Disitulah makanan-makanan yang berpotensi baik, yang sudah dicerna, itu didistribusikan ke seluruh pembuluh darah, ke seluruh organ-organ yang membutuhkan. Makanya penting kenapa usus sehat. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah ada usus bertoksin, sudah mulai tuh lumen usus, dinding usus mulai berlendir-lendir. Itu artinya sudah banyak racun yang menumpuk di situ. Kemudian kita lihat lagi ada toksin mengerak. Udah nggak numpuk tapi udah mengeras karena terlalu lama tidak dicuci, nggak ada colon cleansing. Ibaratnya kalau sehari-hari nih Mia nggak di laundry nih, nggak dicuci nih. Coba bayangin usia kita 50 nggak pernah dicuci bajunya. Pernah di laundry nggak? Dari titik laundry nggak ada kan? Mana ada laundry usus? Kalau ada udah antri kali. Nah, terus toksin mengendap lama di usus ini akan muncul parasit seperti apa? Cacing. Jadi jangan anggap remeh. Jangan pikir wah karena kotor aja terus cacing masuk, salah. Jadi kalau udah dia berlendir nih, mengerak, terus kan itu berpotensi tumbuh parasit dari apa? Dari bakteri. Karena tidak semua makanan yang kita makan itu kita tahu bahwa ini steril. Belum tentu. Nah, disitulah tiba-tiba nggak sengaja ketelan telur cacing, Umi. Kita kan nggak lihat. Mata kita nggak mata mikroskop loh. Mata kita di mata biasa. Nah, bagaimana kita bisa memfilter? Nah, cacing itu. Nah, kalau sudah situ tebal, cacing udah enak. Akhirnya kita berkembang biaknya cacing dok. Yang untung siapa? Cacing. Nah, makanya kenapa penting usus itu dindingnya harus sehat. Gimana caranya nih? Mesti dikorek? Enggak. Tergantung asupan yang kita supply.
selesai. Artinya begini, kalau kita meminum suatu suplemen kesehatan, kita harus cermat, kita harus cerdas. Mana yang bisa digunakan untuk usus sebagai target untuk menyebabkan usus itu melakukan cleansing, untuk menyebabkan usus itu melakukan seperti mesin cuci terhadap dirinya sendiri. Itu yang penting dilihat dari apa? Komponen yang berada, yang terkandung di dalam suplemennya sendiri. Nah, kita lihat nih ya slide berikutnya. Ciri-ciri usus kotor apa? Gampang. Lihat sembelit. Kalau sahabat HNI udah mulai susah buang air besar, berarti ada sesuatu. Kalau udah merasa mudah sakit, oh dikit capek. Baru kerja berapa jam udah mulai kok kayaknya lemes. Nah, terus bau mulut juga sebagai indikator. Terus ada nyeri pada sekujur tubuh, muka kesam, berjerawat dan mudah lelah. Itu menandakan ciri-ciri bahwa usus Anda bermasalah, ya. Nah, ini Dok. Jadi mereka kan penasaran banget dengan kondisi tubuh mereka kali ini. Nah, jadi akan ada yang mau kita sampaikan nih Dok ke mereka biar ketika mereka sudah mulai merasakan apa yang tadi dokter jelaskan, tubuh saya kayak gitu. Nah, mereka sebenarnya sudah mulai ada rasa ketakutan dalam diri. Seperti apa nih kondisi seperti ini? Penasarannya kita jawab lagi, kita lanjutkan lagi, tentu setelah yang berikut ini.